kok mereka bisa meramal hal itu? Dan lo yang kedua adalah apakah dalam kekristenan percaya sama zodiak itu? Banyak orang yang bilang kok bisa sama ya sama keadaan gue ya. Misalnya gue Cancer nih, Juni. Cancer tuh sifatnya tuh lebih nggak enakan, ya kan? Karena kepiting tuh suka malu gitu kan. Fernando, aku lihat kamu kayaknya lagi agak pucet. Harus minum vitamin C misalnya kayak gitu. Kok lu tahu sih? Tahu, gue lihat bintang misalnya gitu kan. Susahnya Jadi Kristen. Zodiak. Oke. Aduh, ini banyak sekarang kalau di TikTok, di media sosial, kayak ramalan bintang. Jadi kalau zodiak Leo hari ini, bulan ini engkau keuangan kamu lagi kurang sehat nih, ya kan? Terusnya juga kalau misalkan Aquarius, hari ini kau akan menemukan cinta, gitu kayak gitu sekarang. Nah, pertanyaannya, kok mereka bisa meramal hal itu? Dan lo yang kedua adalah apakah dalam kekristenan percaya sama zodiak itu? Dari sejarahnya dulu nggak sih? Boleh dari sejarahnya dulu. Ini gue ambil Molo. Enggak aja lah. Gue cuma tahu Babel doang. Dari National Geography nih. Jadi yang pertama kali itu Mesopotamia. Iya kan kuno lagi. Ya Mesopotamia kuno. 3000 tahun sebelum Masehi, jadi 5000 tahun yang lalu. Buset. 3000 tahun sebelum Masehi ya? Iya. Wah, tuh zaman Musa belum ada tuh. Iya, 5000 tahun dari sekarang. Yang lalu maksudnya. Ya, jadi mereka mencatat dan mengidentifikasi konstelasi dan pola yang menonjol pada bintang. Sedangkan di timur, ya, ini dunia astrologi Tionghoa juga muncul sejak era dinasti Shang. Tahun 1600 sebelum Masehi. Bukan Cengko. Bukan, gitu ya. Nah, Sio Tionghoa masih digunakan sampai saat ini. Ini jadi gara-gara bintang itu jadi muncullah ke-12 Sio. Sio iya benar. Iya, Sio ayam, Sio mamae. Sio mama. Ke-12 Sio ini berlangsung dalam satu siklus membutuhkan waktu 60 tahun. Ya, terus nih, ada lagi nih. Kemudian pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi, 500 tahun sebelum Masehi, para astronom Babilonia mengembangkan astrologi Mesopotamia menjadi 12 zodiak. 12 zodiak itu yang bikin 12 zodiak ini Babel. Zodiak ini berurut dalam kalender bulanan dengan durasi 30 hari. Mereka membuat konstelasi berdasarkan posisi matahari berada pada saat seorang melahirkan atau disebut sunshine. Shine itu maksudnya tanda atau posisi. Sign. Ya, gitu ya. Dan dengan kata lain bisa dibilang bahwa zodiak itu emang udah ada sebelum zamannya Musa nih. Iya, itu udah lama banget. Udah lama banget. Karena 3000 tahun sebelum Masehi. Yang jadi masalahnya gini kan, banyak orang yang bilang kok bisa sama ya sama keadaan gue ya. Misalnya gue Cancer nih, Juni. Cancer tuh sifatnya tuh lebih nggak enakan, ya kan? Karena kepiting tuh suka malu gitu kan. Sama banyak, terus ada orang yang Leo, ya kan, singa gitu kan. Jadi kok bisa sama, terus bahkan nanti datang ke paranormal yang memakai metodologi yang sama, kok bisa sama. Ya, jawabannya sih ya menurut teori probability aja tuh pasti kemungkinan juga bisa sama, ya. Tapi banyak juga yang enggak kan gitu, ya kan? Jadi kenapa harus didewakan itu gitu kan? Lagi pula juga hidup kita tergantung sama Tuhan gitu kan. Betul. Nah, kedua juga kenapa jadi zodiak itu jadi referensi pada waktu itu? Karena pada waktu itu kan nggak ada psikiater, nggak ada psikolog, nggak ada orang yang Pak, saya ini orangnya itu apa sih, warna saya kok apa kuning kah, ya kan? Apa karakter saya gimana? Kagak ada gitu. Jadi orang itu dengan bintang gitu. Tapi sekarang kan udah banyak referensi kan gitu. Orang lihat Pak ini karakter ini gimana nih, lihat di psikolog, ada tes namanya MBTI lah apalah ya kan gitu. Lebih kepada gitu. Ya. Itu pun juga dulu juga pakai saintis kan, itu astrologi itu. Nah sekarang sainsnya lebih banyak gitu kan. Tapi ya nggak tahu kenapa paranormal masih digandrungi gitu kan. Masih jadi referensi, bahkan banyak juga orang pintar datang ke paranormal gitu ya. Gue nggak tahu juga sih gitu. Jadi
Apalagi kalau di TV-TV kita lihat kan banyak banget paranormal 2025 gitu, 2026 tuh akan ada kejadian apa kayak gitu. Jadi hal-hal itu yang bahaya adalah nanti iman kita tergantung sama itu. Betul. Nah, ini ada ininya nih. Gitu. Ada dari National Geographic juga. Paranormal itu dia. Kenapa suka mirip? Nah, itu. Misalnya nih, percintaan. Ya, kamu nanti akan ketemu seseorang yang sangat sayang sama kamu. Dan tidak akan menyakitimu misalnya. Pasti bulan purnama gitu ya. Keuangan misalnya, hari ini hati-hati agak seret nih. Nabung-nabung dikit gitu kan. Nah ternyata tuh semua permainan psikologi itu. Kan. Ya ini kalau dari sini disebutnya efek Barnum-Forer. Jawaban pertama adalah sebuah fenomena psikologi yang menerima semua umpan balik kepribadian palsu yang dipaparkan oleh astrolog. Gini, tak hanya pada astrologi, efek validasi pada pribadi ini terjadi pula setelah dibacakan peramal, dukun, pembaca kartu tarot hingga media. Jadi pernah ada penelitian nih. Ya, tahun 1948, psikolog University of California Bertram Forer menjalankan eksperimen yang dapat menjelaskan dampak tersebut. Ini kenapa dia bisa tebak-tebakan nih. Ya, dalam makalahnya ia memaparkan kepribadian mahasiswanya. Jadi dia tes ke mahasiswanya dan menanyakan seberapa akurat bacaan itu. Ya, paparan itu bukan berdasarkan teori kepribadian yang ilmiah. Jadi dia nggak pakai ilmiah nih ngaparin kepribadian orang, melainkan dari kios koran yang menjelaskan kepribadian hanya secara luas. Jadi tebak-tebakan aja. Hasilnya mahasiswa dengan mudahnya tertipu dan menerimanya. Itu. Jadi ternyata tebak-tebakan aja. Misalnya nih, probability aja udah. Fernando, aku lihat kamu kayaknya lagi agak pucet. Harus minum vitamin C misalnya kayak gitu. Kok lu tahu sih? Tahu, gue lihat bintang misalnya gitu kan. Nah, efek ini sangat optimal bagi pernyataan positif yang diterima banyak orang. Pernyataan itu mengandung kata-kata persuasif bermakna luas seperti kata-kata rata-rata, cukup, biasanya, umumnya. Nah, itu selalu ada kata gitu. Umumnya kamu ini adalah orang yang disukai banyak orang tapi dibenci sedikit orang kayak gitu. Dia selalu kata-kata itu. Mungkin Anda kenal pernyataan yang mirip seperti ini nih. Biasanya kata-katanya, seseorang dengan zodiak Cancer umumnya cukup bisa menjaga komitmen. Ayo dong, Taurus, jangan mau digantung terlalu lama. Gitu-gitu cuy. Katanya karena mungkin orang-orang yang berzodiak Taurus banyak yang lagi digantung waktu itu. Jadi kayak 1, 2 orang, 3 orang jadi umum, probabilitas aja. Jadi kita kan kayak probabilitas tuh kan kita nggak rugi. Contoh minggu depan dapat duit 1 miliar nih gitu kan. Kalau didapat berarti luar biasa begitu gitu. Kalau nggak dapet ya udah nggak masalah. Jadi probabilitas aja. Betul. Dan gue bisa tambahin ya, itu tebak-tebakan. Kedua adalah persona pribadinya si paranormal juga itu jadi nilai tambah. Paranormal kan nggak ada yang nggak meyakinkan, semua meyakinkan. Datang ke dia ya meyakinkan, cara ngomong meyakinkan, seakan tuh kayak bener gitu kan. Jadi orang psikologi tuh udah double tuh. Udah tebak-tebakan, kedua meyakinkan. Misalnya kayak juga kayak kayaknya tahun ini akan ada artis yang cerai. Ada huruf A-nya. Jadi banyak anjir. Iya kan ada huruf A-nya nih. Jadi nggak ada yang paranormal nggak yakin sama dirinya kan. Aduh minta maaf nih kalau saya salah minta maaf gitu, nggak ada kayak gitu. Ini mungkin aja benar ya, mungkin aja loh gitu. Kan nggak ada yang nggak meyakinkan. Sama sebenarnya sama ini kayak oknum-oknum pendeta kalau lagi lu buat. Meyakinkan. Kan nggak ada yang minta maaf. Saya bisa salah sebagai manusia nggak ada. Dia tuh buatin aja kamu akan menjadi anak dipakai Tuhan luar biasa. Ya namanya orang udah di jalan Tuhan, kemungkinan pasti dipakai Tuhan. Kemudian yang keduanya adalah dia baik lagi ke kehidupan yang lama. Dua-dua kemungkinan, probability udah. Ya itu bisa disalahgunakan ya. Kayak misalkan nubuatnya itu. Kamu harus bertobat. Iya setiap orang emang harus bertobat. Jadi ya gitu lah. Jadi probability aja semuanya. Tapi gini, ini unik. Tadi kita bahas sedikit bahwa ada firman Tuhan yang mengutuk orang yang percaya kepada zodiak. Kayak gimana lu coba firman itu? Yesaya 47 ya ayat 13 sampai 14 nih. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit. Yang menilik bintang-bintang. Dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi. Padamu. Gitu. Jadi, dikatakan ini sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api.
Api itu bukan bara api untuk memaksakan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi. Ke jampi. Tukang jampi ya. Jadi dengan kata lain yang itu adalah disamakan dengan tukang jampi dong. Karena yang lakukan itu tuh dewa-dewanya ini paranormal Babel semua. Yang lawannya nabi-nabinya Tuhan. Berantem nih gitu. Nah itu jadi dibilang ini kan penilik bintang yang memberitahukan apa yang terjadi. Apalagi kalau zodiak kalau sekarang kan. Makanya gue nggak setuju nih. Adakah tuh orang pinter, orang Kristen kok hamba Tuhan? Kagak ada hamba Tuhan orang pinter. Hamba Tuhan tuh dari Tuhan murni gitu. Nah ini efeknya yang berbahaya dari zodiak dikasih tahu di sini adalah menyebabkan bias identifikasi diri. Seperti menerima sifat positif tapi menolak yang negatif. Kan orang kalau baca nanti kamu akan mati gini-gini. Enggak salah itu bintang. Tapi kalau bintangnya redup tuh kayaknya enggak kelihatan ya. Dalam bulan ini kamu akan dipromosikan, akan menjadi yang lebih naik lagi. Ini gua banget. Mau teh pucuk Pak gitu. Gitu. Nah, itu jadi akan jadi bias. Betul. Jadi hikmat lah gitu kan. Jangan percayalah pokoknya sama peramal gitu. Yang jelas firman Tuhan saja. Peramal agung tuh firman Tuhan ya kan. Engkau akan terus naik nggak jadi. Itu kan udah jelas masa depan tuh. Kayak inget gak waktu kita ke Bandung makan di Sudirman Street. Kan ada peramal tuh pinggir jalan. Tarot. Iya yang suka ngeramal tangan segala rupa. Pertanyaan gue cuma satu, kok lo gak ngeramal hidup lo supaya hidup lo bisa kaya gitu kan? Nah, itu suka ngelesnya, nggak bisa ngeramal diri sendiri. Ini seni saya. Gitu. Ya gitulah pokoknya ya, jangan percaya sama zodiak. Sampai-sampai video berikutnya, salah satu channel milenial Bapak.